Om Swastiastu, Angayu Bagio patut kita haturkan kehadirat Ida Sang Yang Diwasa karena atas asung kerta waranugahanya lah kita semua dalam keadaan biasa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ambil sikap amustikarana. Om Purwojato Brahmana Brahmacari Darman Wasana Stapa Sodatistat Tasmajatam Brahmanam Brahma Iestam Dewasca Sarwa Amarta Srama. Om Yang Widi, muridmu hadir di hadapanmu. Oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama, Tuhan menganugerahkan pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahaya yang senantiasa kita membahas materi lebih lanjut. Kita cari tahu dulu dan ingat kembali apa itu sejarah. Jadi, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian pada masa lampau. Kemudian, tujuan dari mempelajari sejarah. Adapun tujuan dari belajar sejarah yaitu dengan belajar sejarah kita akan memiliki pandangan yang luas terhadap dunia. Dengan belajar sejarah juga dapat memiliki sudut pandang yang berbeda-beda pada setiap masalah yang terjadi, sehingga kita dapat mengambil hikmah dari proses pembelajaran. Anak-anak sekalian, kita akan membahas sejarah agama Hindu. Untuk pertama kalinya, agama Hindu mulai berkembang di lembah Sungai Sindu. Disinilah para resi menerima wahyu dari Ida Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa dan diabadikan dalam bentuk kitab suci Weda. Agama Hindu sering disebut dengan sebutan Sanatana Dharma dalam bahasa Sanskerta yang berarti kebenaran abadi, dan Vaidika Dharma, pengetahuan kebenaran. Agama Hindu diperkirakan muncul antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi dan merupakan agama tertua di dunia. Dan kita akan membahas zaman yang kedua, yaitu zaman Brahmana. Zaman Brahmana ini ditandai dengan terbitnya atau tersusunnya kitab Brahmana, yang mana kitab Brahmana ini membuat tentang artiyatnya, persyaratan yatnya, dan kekuatan gaib dalam upacara yatnya. Kalian, kita akan membahas zaman yang pertama yaitu zaman Weda. Zaman Weda berlangsung dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Zaman ini ditandai dengan munculnya kitab suci Weda yang isinya merupakan kumpulan dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang mengkodifikasikan kitab suci Weda adalah Maharsi Vyasa. Beliau dibantu oleh keempat siswanya. Di antaranya yaitu yang pertama Maharsi Paila, kemudian yang kedua Maharsi Vaisampayana, yang ketiga Maharsi Jaimini, dan yang keempat Maharsi Sumanto. Dan kita akan membahas zaman yang kedua, yaitu zaman Brahmana. Zaman Brahmana ini ditandai dengan terbitnya atau tersusunnya kitab Brahmana, yang mana kitab Brahmana ini membuat tentang artiyatnya, persyaratan yatnya, dan kekuatan gaib dalam upacara yatnya. Membahas zaman yang ketiga, yaitu zaman Upanishad. Kehidupan beragama pada zaman Upanishad lebih ditekankan pada hal-hal yang bersifat filosofis daripada pelaksanaan upacara. Sehingga pada zaman ini muncullah diskusi-diskusi keagamaan antara resi sebagai guru dan siswanya.
Dengan demikian, lahirlah filsafat Hindu yang lebih menekankan pada aspek jenana pada zaman upah. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap amustikarana. Om Dewa Suksma Parama Asintya Yanama Swaha Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi 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 Om.